Halo juga, Pak. Oke, baik kita mulai ya. Review kita hari ini kita akan balik lagi ya kita bahas. Tapi mungkin data saya sajikan besok aja. Jadi kita akan kalau bisa Kamis, Jumat itu berturut-turut ya. Karena kalau Sabtu Minggu teman-teman tahu ya buat teman-teman yang merayakan Imlek udah pasti hari-hari sibuk ya. Jadi untuk kali ini, untuk market review kali ini kita mau lihat dulu ya indeks harga saham gabungan ternyata mantul ya. Pergerakannya lumayan lah. Untuk 2 hari, 3 hari ini lumayan. Terus habis itu kemarin kita sempat bahas mengenai basic material ya, sektor basic material dan itu udah lumayan lah, udah lumayan kita cover. Di situ ada Antam, MDKA. MDKA kebetulan breakout ya 4.500. Jadi mungkin dia akan ikut skenario yang setelah breakout kita tinggal tunggu dia pullback ya, pullback. Habis itu mungkin dia akan lanjutin trend atau tidak. Nah, habis itu kalau teman-teman nggak dapat tuh ya saham-saham yang emas tuh Archie lah, terus PSAB lah dan sebagainya ya, itu hari ini ternyata Antam baru mulai. Ya, saya nggak tahu teman-teman udah berhasil ikut apa enggak. Ya, nah, tapi ini yang kita lihat ya, indeks harga saham gabungan apakah dengan begitu dia udah mulai berubah arah terus nanti akan naik ke atas. Kita masih belum melihat apa kesempatan itu ya. Yang kita lihat itu adalah pergerakan indeks dalam 2 hari ini lebih disebabkan oleh beberapa saham big cap. Ya, kalau saya ngomongin big cap, jadi itu ada saham Telkom kemarin dan Goto. Nah, hari ini Goto juga yang mungkin agak dominan ya. Telkom juga kemudian diikuti oleh saham-saham yang big cap di perbankan. Jadi kayak BBCA, BBNI, mungkin ya memang udah turun lumayan. Terus jadi mereka ada pantulan di situ. Teman-teman cek dulu teknikalnya ya. Tapi untuk saat ini kita masih belum lihat indeks itu dalam keadaan aman. Tapi secara ini ya, kalau teman-teman lihat candle 2 hari ini, iya memang agak gede. Ya kita tinggal ikut aja lah. Ya kita tinggal ikut. Begitu ada kesempatan kita ikut. Nah, tetapi ikutnya ingat selalu dengan perencanaan ya. Teman-teman udah bikin trading plan-nya dan itu trade your plan. Ya, oke. Nah, jadi karena kita nggak ngomongin soal data dulu, kita akan bicara mengenai satu sektor lagi. Kalau kemarin mengenai basic material, nah satu sektornya lagi mungkin juga akan berperan untuk menaikkan harga indeks ya. Ini kalau indeks artinya kalau indeks udah mulai bergerak, kan berarti sektor hari ini berarti sektor basic material sama teknologi yang cukup membantu pergerakan indeks ya. Jadi kalau kita lihat dari indeksnya, jadi hampir berapa 11 indeks ya, 11 sektor yang ada. Kita lihat pertama itu yang finance. Finance ini urusannya sama big cap lah, BCA, teman-teman cek lah. Dia menyumbangkan hampir 1,15%-an. Nah, ini tekno ini yang ya dibuka lapak ada sedikit ya, kemudian yang paling banyak mungkin Goto ya, Goto sama WERG ya, ini mungkin yang teman-teman lihat dari Tekno. Kemudian mana basic material ini hari ini sempat ini ya, sempat koreksi di pagi hari ya, kan kenaikan emas lumayan tuh kemarin, terus habis itu sempat koreksi, paling yang naik lebih tinggi itu hari ini MDKA ya, MDKA sama hari ini juga mulai lagi Antam. Ya kalau teman-teman ikut waktu penutupan kelas kemarin, kita udah sempat mention mengenai Medco. Ya Medco juga udah kita mention juga di minggu lalu ya, di review minggu lalu ya. Hari ini sudah mulai ya. Ya moga-moga dia akan terus mulai. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu ya. Ada satu sektor yang juga akan saya bahas ya. Kalau seandainya indeks itu terus melaju, kita mungkin bisa mulai memperhatikan sektor ini. Oke, ya sektor ini yang kita sebut dengan sektor properti, ya atau IDX properti. Ini yang teman-teman lihat ya. Ini adalah technical dari sektornya. Yang teman-teman lihat sekarang, buat teman-teman yang di Instagram coba buka sekalian ya, bareng-bareng buka di chat IDX properti. IDX properti itu tikernya. Jadi teman-teman kalau lihat IDX properti, dia kan udah turun ya, udah turunnya bertanggal lagi. Nah, turun dari tahun berapa? Tahun Maret 2021. Pokoknya selama COVID lah ya. Selama COVID dia cukup mendapatkan sentimen yang cukup negatif lah karena COVID membuat proyek-proyek terhenti ya karena kan nggak bisa banyak-banyak orang kan. Jadi ya ada yang itulah sebagian berhenti.
Ya, kemudian ya masih selama COVID lah. Dan kemudian kalau teman-teman lihat dari chartnya, itu sejak bulan Juli sampai hari ini kita tidak melihat dia membentuk low lagi. Ya, apakah ini berarti dia akan terus naik ya kita belum tahu ya. Tapi setidaknya ini adalah salah satu sektor yang kita boleh katakan udah tiarap dan udah mulai ngesot. Ya, dalam arti gini, di ngesotnya itu bisa jadi nanti kalau ada lubang lagi berarti dia bisa turun lagi. Tapi kalau nggak ada sentimennya artinya sentimen negatif paling yang akan membuat si sektor properti ngesot lagi turun lagi ke bawah itu adalah resesi. Ya kalau misalnya ya kenaikan suku bunga itu masih belum berhenti juga, nah itu akan menjadi sentimen yang cukup negatif untuk sektor properti. Tapi kalau mulai sudah ada pivotnya, sudah ada plafonnya terhadap kenaikan suku bunga, terus kemudian inflasi mulai terkendali, nah kita ngelihat ada peluang ya sektor ini mulai ada ada napasnya, mulai mungkin akan ada pengumpulan barang dan lain sebagainya, itu mungkin akan mulai terjadi. Jadi teman-teman sudah bisa mulai memperhatikan sektor ini ya. Sudah bisa mulai memperhatikan sektor ini. Kenapa kita mulai dengan beginian? Karena gini ya, saya juga mesti tegaskan kepada teman-teman sekali lagi ya, kita gaya trading kita itu bukan ngejar-ngejar saham yang sedang lari ya terus habis itu diambil ya. Oh ya syukur gitu kita bisa ikut. Tapi kalau kita nggak berhasil ikut, dia turun ya udah lu cut loss atau lu menjadi investor abadi. Kita nggak seperti itu ya. Kita justru mencari saham-saham yang sebisa mungkin dia ada di bawah atau sebisa mungkin dia ada di periode-periode akhir di mana pengumpulan barangnya udah selesai. Ya itu yang teman-teman mungkin yang di kelas kemarin mempelajari tentang money spot. Itu stage 1 namanya. Ya kan? Itu stage 1. Kita butuh yang seperti itu. Ya, kita butuh saham-saham yang seperti itu. Karena itulah dari awal kita mencari saham itu. Dan ya kalau kita lihat dia komposit memang udah jelek banget dari sejak September, Oktober, November, Desember ya itu udah cukup jelek lah ya. Kita udah mulai Oktober ya November sampai hari ini dia cukup jelek gitu ya. Nah, tapi kita melihat ada pergerakan untuk nge-swing ya, swing ke atas nih. Ya, swing ini kan kita nggak tahu apakah dia akan berubah karakter dari ini yang periode short-nya ya, jangka pendeknya itu kan ini dalam keadaan downtrend, dia udah akan berubah trend. Ya, dia akan berubah trend atau tidak kita belum tahu, tetapi seenggaknya pada saat dia swing ini, nah kita mau memperhatikan nih. Kan teman-teman gini, logikanya sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau teman-teman lihat ada peluang market memperbaiki terjadi perbaikan pada market, terjadi perbaikan pada ekonomi yang seperti didengungkan oleh berita-berita kalau ekonomi kita itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya, jauh lebih kuat daripada yang lain, negara-negara yang lain, di mana kemarin juga masih surplus kan, ya kita punya neraca perdagangan ya, tapi kita nggak tahu 2023 apakah akan terus melanjutin surplusnya apa enggak, tapi setidaknya ada berita yang mengatakan bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat untuk menghadapi resesi yang ada. Ya, dan yang kita lihat juga ke depannya untuk US market, inflasi yang mulai terkendali, kemudian kita juga melihat karena inflasi terkendali, ada the Fed itu mulai mengurangi keagresifnya. Ya, agresifnya itu mulai berkurang, jadi dari hawkish menjadi dovish ya, mulai mengarah kepada dovish. Hawkish itu elang, jadi dia ya namanya elang kan dia jadi dia keluar jiwa untuk bertarung gitu loh, bertarung untuk mengendalikan inflasi. Nah itu hawkish, jadi naikin suku bunga. Sedangkan kalau dovish dia akan cenderung mempertahankan suku bunga, jadi damai-damai saja, bahkan mungkin saja akan ada penurunan. Tapi ya penurunan suku bunga mungkin dari waktu dekat ini belum akan terjadi ya. Tapi setidaknya itu memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa kalau dia mulai jinak ya, kita akan lihat ada perubahan pada kebijakan mungkin ya oleh fund manager atau mereka yang punya perusahaan segala macam juga akan lebih agresif untuk mengambil tindakan. Jadi ya mungkin ekspansi yang tadinya ditunda karena the Fed yang agresif ini ditunda. Nah, ini mungkin udah mulai
keluar gitu loh, udah mulai lebih berani lagi. Termasuk di dalamnya adalah sektor-sektor yang tadinya jelek. Ya, tadinya jelek itu udah mulai apa ya, kita bilang udah mulai tiarap, udah dibawa lah. Kalau istilah teman-teman mungkin ada di bottom ya, udah dibawa. Nah, ini cuma kita kalau dia udah dibawa, berarti kan posisi kita sudah low risk kan. Ya, posisi kita low risk. Nah, itu yang mau kita cari. Jadi sektor sama kayak kemarin kita bahas mengenai sektor basic material ya, yang berkaitan dengan kenaikan emas. Jadi ada potensi kenaikan emas ya, itu sudah terjadi. Jadi yang sekarang kita mau jagain itu adalah sektor properti ini ya, sektor properti. Saya akan bahas cuma beberapa saja, beberapa saham properti saja. Teman-teman bisa lihat ya. Kenapa kita bahas beberapa saham properti? Yang lain teman-teman lihat sendiri lah ya. Kita kan menganut sebuah teori kalau indeks itu saling mengkonfirmasi ya. Jadi kalau indeks secara sektoralnya seperti ini, apakah saham-saham di dalamnya juga seperti itu? Kalau sahamnya sejalan dengan sektornya, artinya kan memang ya udah, berarti memang mereka semua ada sideways, hanya tinggal menunggu trigger, hanya tinggal menunggu momentum saja untuk menggerakkan ya, untuk menggerakkan harga tersebut. Nah, karena dia masih dalam posisi tiarap, jadi kita lihat dulu yang leader-leadernya. Ya kalau ada yang leader, ngapain kita ambil yang bawah-bawah kan? Ngapain kita ambil yang second liner, third liner segala macam kan? Kita kalau bisa ambil yang first liner dulu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yang pasti kita akan lihat adalah BSDE, Bumi Serpong Damai. Ini saya akan bahas secara teknikal saja. Teman-teman tinggal lihat aja sentimennya segala macam ya, bagaimana merekanya, terus habis call protection yang mungkin akan dilakukan dalam rangka yang mungkin akan menggerakkan saham ini yang mungkin untuk menambah pendapatannya setelah COVID, setelah tiarap ya, mungkin ada penurunan pada penjualan. Nah, ini bagaimana nih mereka untuk menaikkan kembali penjualan mereka. Nah, ini yang pertama adalah yang kita lihat BSDE. Kalau saya buka lebih lebar, teman-teman bisa lihat ya, memang dia sudah tiarap. Ini adalah tahun di mana COVID itu, COVID datang, terus masih turun ya. Kemudian udah sempat sideways dan dia udah naik. Dan ini sideways-nya di atas. Jadi kalau mungkin ya, kalau kita dibilangnya sedang membuild up momentum ya. Build up momentum. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lihat ya yang sekarang ya. Di ujungnya dia ngapain? Ya ini di ujungnya. Ya, di ujung sini dia udah ngapain aja. Kalau kita lihat dengan volume, teman-teman juga bisa lihat ya, volumenya juga udah cenderung mulai mengecil. Dan pada saat dia sedang sideways, saya coba keluarkan volumenya sedapat mungkin. Ya, pada saat dia sedang sideways, teman-teman lihat nggak ada aktivitas bullish yang terjadi di sana. Ya, mungkin ini paling maksimal yang bisa saya keluarkan volumenya ya. Teman-teman coba cek sendiri ya. Nah, pada saat dia sedang dalam keadaan sideways begini, ini kan sideways-nya cukup berkepanjangan ya. Sejak awal, berarti awal tahun kemarin, Januari, sampai berarti awal tahun ini ya. Jadi berarti dia udah setahun lebih sideways. Jadi setahun lebih istirahat. Nah, kalau setahun lebih istirahat, ini harusnya ada pengumpulan energi lah ya. Energi untuk ke bawah atau ke atas. Itu aja yang kita harapkan ya, pasti ke atas kan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ujung-ujungnya juga sebenarnya udah mulai kendor nih volume-volumenya. Ini tadi ada volume gede, terus habis itu ini sempat ada volume gede pada saat kenaikan. Terus ini sempat ada juga gonjang-ganjing di akhir ini ya volume ya. Kemudian mulai turun. Jadi yang kita tunggu apa? Benar-benar udah dry out. Dry out pada volumenya. Ya, ini saya gedein lagi. Nah, teman-teman bisa lihat lah. Pada saat dia sideways, itu terjadi volume di situ. Ya, ada volume yang meningkat lah pada saat sideways. Nah, teman-teman yang mungkin tahu tentang bandarmologi, teman-teman bisa cek sendirilah seperti apa pengumpulan barang yang terjadi di sana. Oke? Nah, secara teknikal dulu untuk si BSDE. Nah, secara teknikal untuk BSDE, ini saat ini kan dia ada di sekitar support di sini. Oke, saya panjang dulu. Nah, ini ada di sekitar support di kurang lebih di sekitar 880. Itu supportnya untuk saat ini. Tapi support bawahnya juga ada. Nah, teman-teman tinggal cek lagi ada daerah kopong-kopong yang mungkin akan ditutupin nggak. Jadi nanti akan ada manuver di sini. Di sini di sekitar 80 atau 900 ini. Ya, mungkin nanti akan ada manuver dan dia mungkin akan naik dengan cepatnya. Jadi kayak spring gitu ya. Spring atau shake out, dia akan naik dengan cepatnya. Nah, pada saat dia naik dengan cepatnya, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Kita lihat dulu sebentar ya.
ke belakangnya di bawah supportnya. Mana sih? Nah ini. Kita lihat cukup aman ya. Tidak ada yang kopong-kopong, paling di daerah sini. Oke. Ya, oke. Paling dari situ doang. Habis itu udah nggak ada ya. Oke, cukup aman. Oh, ini udah ditutup. Jadi kita udah hampir boleh bilang nggak perlu pusingin ke bawahnya. Jadi tinggal kita menunggu aja. Buat teman-teman agresif ya, teman-teman bisa lakukan cicilan. Tapi ingat, karena kita tahu ya ada sebuah skenario bahwa mungkin saja akan ada check out di situ. Ya, akan ada check out. Ya, kemudian naik. Ini kalau misalnya di zoom di time frame yang lebih rendah, jadi kayak V-shape recovery gitu loh. Ya, oke. Nah, jadi mungkin akan ada check out. Kalau tidak ada check out, berarti teman-teman tinggal jagain aja dia breakout. Paling dekatnya itu adalah di sini. Nah, ya, saya kotakin ya. Paling dekatnya itu adalah di 950. 950 sampai 1000 ya. Ya, benar ya. 950 sampai 1000. Jadi ya teman-teman udah siapkan skenario. Seandainya kalau dia check out, apa yang gue harus lakukan? Ya, jadi kalau gue cicil sekarang, berarti kan gue bagi dalam beberapa skenario. Oh, pada saat sekarang, oke, gue mungkin akan cicil pada saat dia money spot. Gue cicil dulu berapa bagian. Seandainya terjadi check out dan dia bermanuver langsung cepet-cepet naik gitu ya. Mungkin di bawah pada saat dia bermanuver untuk naik itu mungkin nanti akan ada chart pattern lah, entah itu bullish engulfing lah, apalah ya. Teman-teman bisa cek di situ. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa lakukan cicilan lagi atau dia mungkin nanti kayak mungkin nanti akan seperti Medco gitu ya, MDKA mungkin dia akan naik dulu terus turun baru naik kembali. Nah, teman-teman siapkan. Jadi cicilan teman-teman ada di mana sudah teman-teman tahu. Ini untuk BSD ya. Jadi sekali lagi kita lihat BSD memang sudah cukup siap lah untuk naik atau turun gitulah ya. Jadi untuk naik atau turun. Jadi daripada nanti itu ya untuk naik atau turun, tapi posisinya kita tahu bahwa dia udah dalam keadaan low risk. Ya, ini mungkin bisa jadi stop loss teman-teman kalau kita masuk dalam keadaan di money spotnya itu ya di kotak yang ujung sini. Ya, stop lossnya berarti di bawah. Nah, kalau dia bermanuver, seandainya teman-teman punya skenario untuk manuver ya. Jadi dia manuver, nah pada saat dia mantul berarti nanti ada pattern di situ. Teman-teman bisa melakukan cicilan kembali. Cicilan, balik lagi, breakout, cicil lagi. Ya, kalau enggak ya berarti cicil sekarang. Ini skenario kedua ya. Cicil sekarang, dia breakout, lu cicil lagi. Ya, kemudian mungkin nanti dia ada pullback, nanti mungkin teman-teman bisa melakukan cicilan kembali. Ya, ini untuk BSD. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini buat BSD. Kemudian yang kedua adalah CTRA. Ciputra ya, CTRA. Ini kurang lebih sama ya. Kalau teman-teman mungkin kalau lihat BSD ini lebih agresif kalau Ciputra ya. Dia sempat turun. Ini semua properti turun lah. Dari COVID mana COVID? Ya, COVID daerah sini. Di COVID daerah sini ya, dia masih nggak sempat turun. Mungkin karena ditolong oleh ini ya produk-produk dari Ciputra itu kan sekarang udah banyak yang murah tuh kayak Citra Majalah. Terus kemarin dia sempat ada proyek di mana lagi yang budgetnya itu cukup low ya. Nah, ini adalah penurunan karena memang waktu itu kan hampir semua properti ikutan turun kan. Tetapi recovery-nya itu lebih cepat daripada saham-saham yang lain ya. Dia recover kemudian dia juga sama, ini kondisinya juga build up di atas. Nah, kondisi build up ini yang makanya yang mungkin teman-teman juga mesti jagain ya. Sekalian ya, ini bisa jadi ini adalah set 3 ya atau ini masih ada di rangkaian set satunya untuk nanti kemudian masuk ke set 2. Ya, jadi yang kita mau perhatikan untuk Ciputra, untuk CTRA adalah lebih baik tunggu dia breakout. Ya mungkin akan berbeda dengan BSD. Ya, BSD kan lebih clear ya untuk setup kita kan. Nah, kalau untuk yang Ciputra, saya lebih sarankan teman-teman tunggu dia breakout. Ya, berarti daerah-daerah sekitar 1040, 1050 ya, 1050 sampai 1100. Ya, 1050 sampai 1100. Ya, saya lebih baik tunggu Ciputra daerah situ. Oke, ini nggak ada yang terlalu banyak dibahas. Kemudian kita ada satu lagi namanya PANI. Oke, nah PANI
ini sekarang ini bukan itu ya, bukan pabrik kaleng lagi ya, tapi ini adalah Agung Sedayu. Oke, ini adalah Agung Sedayu. Kalau teman-teman lihat tipe-tipe tolnya itu kurang lebih hampir sama seperti BSDE, ya, hampir sama seperti BSDE. Lah, tapi kalau ini ada pergerakan naik begitu tingginya, ini pergerakan tinggi ini pada saat si Pani itu diakuisisi oleh Agung, bukan diakuisisi, backdoor. Jadi Agung Sedayu mengambil si Pani sebagai sarana untuk backdoor IPO. Ya, backdoor IPO itu artinya ya dia nggak ngikutin IPO seperti orang-orang ya. Ada book building dulu ya, bla 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 segala macam, enggak, tapi dia langsung mengambil ya, mengambil emiten-emiten yang kira-kira nggak tahu aktif lah. Kalau di luar negeri kan ini sering disebut sebagai saham-saham yang saham kosong gitu loh, saham yang memang udah disiapkan untuk beginian. Ya, saya lupa namanya apa gitu, teman mungkin tahu namanya. Ya, nah itu diambil alih oleh si Pani, jadi makanya mengalami kenaikan gitu kan. Nah, terus habis itu ya dikoreksi ya untuk mengikuti kembali keuangannya lah ya, sesuaikan kembali dengan fundamentalnya. Nah, proyek yang mungkin paling mentereng untuk si Agung Sedayu ini itu adalah reklamasi ya, reklamasi yang ke pulau yang sempat disengketa itu ya. Nah, apakah ini akan dimulai kembali reklamasinya, karena kan dia udah baru jadi 2 pulau ya. Apakah nanti akan jadi pulau-pulau yang lain akan dibentuk lagi, karena udah mulai ada penggantian kepemimpinan ya di DKI kan. Nah, kalau kepemimpinan sebelumnya melarang menyetop si reklamasi, tapi 2 pulau ini dibiarkan jalan. Nah, pulau lain apakah akan diteruskan? Kemudian kan kompensasi kan untuk bangun giant seawall kan, giant seawall yang untuk itu di seputar Jakarta Utara itu. Nah, itu apakah akan dimulai? Ya, teman-teman perhatikan, itu mungkin akan menjadi sentimen yang cukup mempengaruhi si Pani. Ya, kita nggak tahu apakah akan mulai apa enggak gitu ya. Tetapi kalau dari teknikalnya ya kita juga lihat dia udah juga di ujung. Ya, di ujung itu artinya bisa saja dia turun dulu baru naik. Ya, bisa juga dia langsung naik. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan karakter masing-masing lah. Lu mau agresif ya gue cicil sekarang. Ya, nah tapi cicilan gue mungkin ada yang gue sisain kalau misalnya terjadi manuver di situ. Gue akan lihat nih manuvernya seperti apa. Kalau manuvernya benar membentuk V-shape dan segera naik, berarti kan cuma benar-benar manuver market kan sebelum terjadi kenaikan. Kan sering kayak teman-teman mungkin sering ngerasain nggak kalau misalnya gini, kalau misalnya gue udah beli di sini, stop loss gue kan di sini. Ya, kira-kira kalau menurut teman-teman, mereka yang butuh barang tahu nggak sih stop loss orang di sini? Oh, pasti tahu dong ya. Mereka pasti jauh lebih pintar teknikal daripada kita lah. Oke. Nah, jadi kalau mereka butuh barang, di sini akan banyak sekali likuiditas di situ. Ya, kenapa banyak sekali likuiditas? Karena lu taruh stop loss di situ. Seandainya kalau dia breakdown, mungkin ya buat teman-teman yang punya trading plan dan sebagainya, pasti ya udah disiplin, stop loss-nya udah ada segala macam kan. Nah, mereka akan ngincar likuiditas itu. Gua kurang barang, gua hajar ke bawah. Ya, lu orang mungkin pasang ATM ya. ATM itu artinya automatic order ya, segala macam kan. Ya, gue incar di situ. Jadi dikenain dulu, kemudian dia naik. Ya, sering kayak gitu kan. Nah, itu kurang lebih namanya manuver. Ya, manuver. Atau pada saat dia mungkin mau turun, tapi kan gue masih punya barang nih. Gimana cara gue jualan? Gampang, karena di atas ini akan banyak sekali likuiditas di sana. Ya, likuiditas dalam arti apa? Banyak yang mau buy. Ya, benar nggak? Kalau harganya break ke atas, lu buy nggak? Oh, pasti dikejar, ya kan? Nah, jadi kalau gue mau jualan barang, tapi ini ceritanya ini udahlah, gue udah nggak mau lagi di sini, dan gue merasa itu semua udah price in. Caranya gimana? Gue naikin dikit, kemudian gue akan bikin dia breakout. Ini manuvernya ya. Gue akan bikin dia breakout, lu orang kejar, pasti lu beli terus kan? Nah, gue buang aja terus barang. Nah, selesai gue buang barang ya sudah, gue biarkan. Nah, kalau ini udah dibiarkan, nggak ada yang
nggak ada yang dalam arti nggak ada yang supply-nya banyak sekali di pasar. Nah, retail-retail ini kan bingung kan, apalagi retail-retail tidak bersatu, ya, di mana mereka tidak bisa melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Ya sudah, ini tinggal terjun bebas. Nah, itu manuvernya. Oke? Ya, jadi ini yang panik ya, makanya balikin ke karakter masing-masing. Kalau teman-teman adalah agresif, kita cicil, sisakan untuk manuver, sisakan untuk cicilan buat manuver. Ya, kalau dia bukan manuver, ya berarti lu harus cepat-cepat keluar. Kan pasti teman-teman bisa inilah bisa kita bilang apa ya? Bisa ngerasain nggak ini manuver apa bukan, ya. Kemudian atau lu tunggu dia breakout. Jadi kalau kita agresif ya, kalau misalnya ini gua cicil dan dia kalau dia naik ya gua akan nambah pada saat dia breakout. Ya kan? Gitu. Jadi ya kalau dia breakout tuh kan dapat average. Ya, seandainya kalau dia ini manuver put, ya minimal teman-teman bisa ngelihat lah, bisa ngerasain ini manuver apa bukan. Ya, oke, ini Pani. Jadi ya Pani juga sama, karakternya kurang lebih seperti si BSD juga. Nah, saham yang satunya lagi, ya ini saham yang keempat, itu adalah ASRI, ya, atau Alam Sutra, ya. Nah, Alam Sutra ini kurang lebih sama. Nah, ini yang kalau misalnya saya bilang ini manuver, ini bisa jadi kayak gini. Bisa jadi ya, ini seandainya kalau dia udah lurus, kemudian ini seandainya ya. Oke ya, ini seandainya dia lurus gitu ya. Kemudian turun gitu loh. Nah, pada saat dia turun, nah kita mau lihat manuver untuk ke atasnya itu kurang lebih berapa besar. Ya, tetapi ASRI ini teman-teman bisa cek ya. Sampai ke itu dulu. Nah, dia punya support resisten itu kan kurang lebih di sini. Nah, ini kurang lebih ASRI ya. Kalau teman-teman lihat, ya kita bisa aja ambil di daerah bawah. Nah, ini tinggal ya teman-teman tinggal research untuk terutama untuk dalam hal laporan keuangannya si Alam Sutra. Ya ini udah inilah kita bilang apa ya, saham-saham yang mungkin akan kita lihat kalau kita ketinggalan di BSD, kalau kita ketinggalan di CTRA, baru kita mulai lihat ke ASRI, kita mulai lihat ke Pani. Nah, satunya lagi yang terakhir, ya CTRA, ya ini teman-teman bisa lihat kan supportnya kurang lebih kan daerah sini. Daerah berapa ini? Sekitar 140-an. Nah, ambillah dekat-dekat situ. Ya, kita lihat. Ya, ambillah dekat-dekat situ. Ambillah dekat-dekat support. Karena kalau ini tanggung. Ya, ini tanggung. Ini kan jelas-jelas tanggung ya. Kita mungkin bisa lihat ke belakang. Mungkin di sini ada supportnya. Tapi mungkin nggak akan terlalu kuat-kuat sekali dibandingkan dengan di bawah. Ya, ini mungkin ada supportnya di sekitar 150-an. Tetapi kalau lihat dari gambaran lebih besarnya, kita akan jauh lebih aman. Maksudnya jauh lebih low risk ya, bisa ngambil di sekitar 140-an. 140-an. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau taruh stop loss yang kan ini ada satu support atau satu bottom atau satu low ya, low yang lebih jelas ya. Kalau ini kan baru equal. Ini low yang sama ya, jadi kayak double bottom gitu. Ya, double bottom sehingga ini jadi triple bottom ya sekarang ya. Nah, ini triple bottom. Bentar. Nah, ini sekalian ya saya bahas aja. Ini kan teman-teman lihat seperti triple bottom di situ. Ini sini sama sini kan. Ya, ini harusnya menjadi sebuah support yang sangat kuat. Karena dia jadi triple bottom, double bottom aja teman-teman udah seneng banget kan menjadi sebuah support. Terus akhirnya dia mantul. Nah, di sini akan rawan sekali kalau misalnya gue butuh barang ya. Gue butuh barang. Ini kan turun kan. Ya, dan gue masih butuh barang nih. Gue masih butuh barang. Ini akan diincar support ini. Ya, maka dari itu lebih baik tunggu di 140. Karena dia bisa aja bermanuver di sini. Likuiditas semua di sini. Karena begitu dia break ini, luarnya mungkin akan sell. Ya, mungkin juga di sini banyak sekali demand. Banyak sekali demand. Kenapa? Ini triple bottom. Jadi akan banyak sekali orang yang ngincer daerah sini untuk beli si Alam Sutra ya. Tetapi ini teman-teman lihat dulu ya kondisi kalau dia udah mulai berubah secara laporan keuangan dan sebagainya ya. Tapi secara teknikal saya mau katakan akan jauh lebih aman teman-teman ambil di daerah sekitar 140. Kalaupun dia akan bermanuver, kalau dia bermanuver ke bawah ya, incer stop loss segala macam, itu lossnya juga kita lebih kecil dibandingkan dengan
teman-teman ngambil di 150. Kalau ambil 150, teman-teman berarti kan stop loss-nya di 140-an. Itu kan jauh banget kan. Padahal kita tahu bahwa di bawah situ sebenarnya ada low lagi. Low yang pasti lebih valid dibandingkan dengan low-low ini. Ya maksudnya secara struktur market, struktur pasar itu jauh lebih solid yang di bawah situ daripada yang di atas ini loh. Ya jauh lebih valid daripada yang di sini. Ya ini kan cuma support doang. Ya ini kan cuma support yang tercipta. Karena jauh lebih valid itu adalah si market structure-nya. Ini market structure untuk low-nya kan. Ya artinya kalau dia udah breakdown sampai ke bawah, apalagi sampai break ini, itu bisa jadi manuver atau dia sekalian change of character dari yang sideways ini menjadi downtrend. Ya jauh lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah sini. Ini paling cuma break struktur doang. Gitu ya. Jadi untuk si Alam Sutra jauh lebih low risk, teman-teman kolek di sekitar 140-an. Ya ini ada satu lagi sekitar 144 sampai 140-an lah. Ya daerah situ. Sehingga stop loss teman-teman jauh lebih kecil. Oke. Nah, yang terakhir ini mungkin agak berbeda propertinya, yaitu yang pabrik ya, yang industri, lahan industri. Nah, ini yang kita lihat dari Dimas sekarang. Dimas kalau untuk fundamentalnya teman-teman udah lah ya, kita udah tahu ya, dia bagi bagi dividen luar biasa tahun kemarin kalau nggak salah 3 kali malah 4 kali ya bagi dividen, dan ini udah rajin banget bagi dividen. Kedua juga dia masih bagian dari Sinarmas, jadi masih bagian dari si BSDE lagi kan. Kemudian untuk tahun 2023 ini seandainya kalau misalnya tidak terjadi resesi sampai benar-benar ngancurin ekonomi dan lain sebagainya, nah permintaan terhadap lahan industri harusnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun di COVID ya, dari saat ini udah 3 tahun masalahnya, jadi akan cukup sepi kan. Tetapi karena pemerintah masih cukup gencar untuk mempromosikan Indonesia buat investasi dan lain sebagainya, apalagi ada ini ya saingannya itu adalah daerah Batang sama satunya lagi adalah daerah Patimban ya. Nah, tapi kalau Batang kan memang tidak ada yang IPO kecuali salah satu emiten. Saya nggak akan bahas emiten itu, teman-teman nanti tinggal lihat sendiri lah emiten yang satu itu ya, emiten yang dipegang oleh Pak Lo DILD ya. Nah tapi ini mungkin akan kita lihat yang satu ini dulu. Nah teman-teman lihat ya ujungnya ini kan kurang lebih sama seperti teknikalnya ya, sama tapi nggak mirip ya dengan si induknya di Bumi Serpong Damai. Oke. Nah, teman-teman juga lihat pada saat dia daerah sini itu sebenarnya juga sama. Ya kita ngelihat ada volume-volume di sana kan. Ya, nah ini yang buat teman-teman yang di bandarmologi ya tinggal cek aja lah seperti apa di dalamnya dan sebagainya. Tapi dari yang volumenya kita sebenarnya udah kurang lebih bisa menebak lah bahwa terjadi sesuatu di sini setelah penurunan yang tajam ya, terjadi sesuatu di daerah sini. Oke, di daerah ini. Nah, habis itu ujungnya sebenarnya udah cukup ini. Kita bisa lihat sebentar ya. Nah, teman-teman bisa lihat konfirmasinya. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat konfirmasinya ya. Sekarang volumenya nah, kelihatan kan garisnya ya. 520 di situ udah mendatar, kemudian kita melihat adalah indikatornya yang di bawah-bawah itu semua juga udah mulai confirm kan? Udah mulai confirm kan? Udah di 0001, kemudian RSI-nya ada di sekitar 50-an ya. Jadi udah cukup confirm. Tinggal teman-teman sesuaikan karakternya. Gua agresif atau enggak. Ya, support untuk saat ini itu ada di sekitar ini. Ya, di berapa nih? 156. Jadi kondisinya udah cukup low risk. Oke, nah sekarang ini ya. Kita kan udah bahas ini semua ya, saham-saham yang bisa kita bahas hari ini. Nah, teman-teman tinggal research untuk triggernya. Research untuk triggernya. Memang mungkin belum akan jalan di minggu ini atau mungkin minggu depan. Tapi ya kita cuma tinggal menunggu triggernya. Apakah triggernya akan datang pada
sebentar. Pada tanggal berapa ya ini ya? 19 Januari ini atau nanti bulan depan baru akan nongol trigger untuk si properti. Ya kita nggak tahu, kita belum tahu. Tetapi secara teknikal ya kita melihat mereka itu udah cukup di bawah ya. Udah koreksinya juga udah cukup masif ya. Dan untuk kalau terjadi perubahan dan ekonominya benar lebih kuat dibanding seperti yang diceritakan, ya harusnya udah mulai akan ada bouncing lah. Udah mulai ada bouncing ya. Yang kita lihat juga PHK juga nggak sampai heboh-heboh sekali. Paling yang PHK yang lebih heboh itu terjadi di sektor teknologi ya dibandingkan dengan real sektor ya. Yang ini yang kita lihat untuk kondisi saat ini. Ya kita nggak tahu nanti apakah ini masih masih punya uang untuk bertahan si pabrik-pabrik itu, si kegiatan ekonomi itu. Kalau teknologi udah jelas ya mereka udah susah untuk bertahan karena suku bunganya sangat tinggi, jadi nggak ada dana murah. Sedangkan mungkin untuk pabrik mereka masih punya dana untuk bertahan. Tapi kalau ini berkelanjutan ya mungkin mereka juga akan kesusahan ya. Tapi kita nggak tahu. Itu yang makanya yang sedang kita tunggu dua hal ya. Kalau benar ekonomi sekuat yang dibayangkan, berarti ini ada rebounds ya. Ini mungkin akan ada triggernya. Tetapi kalau misalnya ternyata lebih buruk dibandingkan dengan yang didengungkan, kan teman-teman tahu ya, kulit-kulitnya aja dikasih tahu. Yang bagus-bagusnya aja dikasih tahu biar teman-teman optimis ya, bisa jadi kayak gitu toh. Nah, artinya ya mereka akan kolaps. Ya, tapi kalau kolaps pun, kalau terjadi penurunan lagi, saya rasa penurunannya juga tidak akan terlalu jauh-jauh lagi. Ya, ini karena apa? Dia udah mulai periode penurunannya udah cukup lama. Dari sejak kalau misalnya ini yang Dimas itu dari sejak Desember 2020 yang lalu. Ya, itu turun sampai sekarang gitu. Ya, jadi kalau dibilang dia akan turun lagi, mungkin akan turun lagi, itu cuma sentimen, tetapi penurunannya mungkin tidak akan terlalu jauh, terutama untuk di sektor properti. Saya pikir hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa cek ke YouTube untuk ceknya. Tapi nanti yang belakang ini mungkin nanti akan saya potong ya. Oke. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di Kamis. Sama siapkan siapkan hari Jumat. Jadi Sabtu kita soalnya nggak ada. Karena Sabtu pasti pada sibuk lah. Jadi Jumat, Kamis malam sama Jumat malam ya. Oke. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa kembali. Oke. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Saya izin pamit ya. God bless.